Anda sudah membaca atau menonton berita ini. Berita ini adalah berita 30 Juli 2024. Saya membacanya di Detikcom, Tirto, dan Tempo.com. Coba kita perhatikan sekali lagi petikan atau kutipan utuh yang dibuat oleh Detikcom ini. Megawati mengatakan, mau ambil saya nggak berani. Jadi sasarannya sekeliling saya. Jadi, menurut Anda, pernyataan Megawati ini adalah pernyataan yang membahas perkara hukum atau peristiwa politik? Sekali lagi saya bertanya, hukum atau politik? Saya sendiri agak ragu menyimpulkan, mau dikatakan sebagai pernyataan hukum, kok ya ekornya politik, mau dibilang pernyataan politik, kok kepalanya hukum. Maksud saya begini, jadi Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang terhormat, Ibu kan tokoh nasional. Nama Ibu dikibar-kibarkan sebagai antitesis dari otoritarianisme, militerisme, kesewenang-wenangan, dan hal-hal najis lain peninggalan Orde Baru. Mbok ya kalau Ibu Profesor bikin pernyataan, buatlah pernyataan yang tegas, gentle, yang menegaskan bahwa Ibu adalah Ibu kita semua. Kalau memang ditemukan bukti yang cukup bahwa kader PDIP telah melakukan tindak pidana korupsi, saya persilahkan kepada semua penegak hukum untuk memprosesnya. Bahkan jikapun itu adalah diri saya sendiri. Kami adalah partai taat hukum. Kami ingin memberi contoh bahwa hukum itu harus tegak kepada siapapun dan apapun jabatannya. Bukannya mau ambil saya nggak berani, jadi sasarannya ya sekeliling saya. Aduh Ibu, ini pernyataan apa sih Ibu? Tolong jelaskan kepada kami yang awam ini. Oke, sekarang kita pahami konteksnya. Pernyataan Megawati ini agaknya muncul sebagai respons terhadap pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Lembaga Antirasuah KPK beberapa hari yang lalu. Pernyataan ini ia sampaikan saat tampil sebagai pengisi pidato kebangsaan pada Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta pada Selasa 30 Juli 2024. Dengan demikian, saya kok cenderung berasumsi bahwa pernyataan Megawati ini sebetulnya merupakan pernyataan politik belaka. Sama sekali tidak tersangkut paut dengan lembaga hukum atau dengan lembaga penegak hukum. Dan kalaupun di sana ada pernyataan hukum yang mau tak mau asosiasinya adalah dengan lembaga penegak hukum, itu tak lebih dari sekedar korban. Jadi lembaga hukum dikorbankan sebagai imbas dari berbagai tegangan, tensi, dan manuver politik elit yang beroperasi secara mengendap-endap di dalam gelap. Ini jelas berbeda dengan yang dahulu dialami Gus Dur. Dalam pengakuannya sendiri sewaktu tampil di Kick Andy, Gus Dur mengakui bahwa ia dicongkel dari kekuasaannya oleh Megawati dan Amin Rais melalui pengambilan politik. Padahal masalah Gus Dur itu adalah masalah hukum. Dan sampai dengan saat kejatuhannya, masalahnya tetap tidak terbukti secara hukum. Lalu apa negatifnya bagi bangsa dengan pencopotan Anda tadi? Bukan soal bangsa, ini soal hukum. Saya dilengsarkan secara politis. Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Jadi pesan moralnya adalah untuk politisi muda yang tengah meniti karir, contohlah Mega. Maksud saya Mega Mustika.